Shalom Elohim Besem Hamasia, kembali kita dalam tayangan berikut ini dalam tema Sungguh Dia Anak Allah. Kita angkat pujian terlebih dahulu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu mahal padamu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas tema tentang sungguh Dia ini anak Allah. Sebelumnya saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa karya Yesus Kristus di atas kayu salib adalah salah satu penggenapan janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa melalui keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat, dan itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang tidak pernah ingkar dari janjinya, bahkan Dia rela kemudian mati di atas kayu salib dan menebus dosa-dosa kita. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya ingin membahas tentang satu tema, sungguh Dia anak Allah. Dalam merayakan Paskah ini kita akan membahas ada dua bukti bahwa Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, sungguh Dia anak Allah. Banyak orang berpandangan bahwa anak Allah adalah sebuah gelar yang lebih dari sekedar Mesias, dan juga ada yang berpandangan bahwa gelar anak Allah adalah sebuah kedekatan, sebuah keintiman antara pribadi Bapa dan anak, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi hari ini kita akan membahas tentang anak Allah dari sisi pembuktiannya dalam teks Matius pasal 27 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-56. Kita akan membahas ada dua hal yang sangat penting, Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama, dalam ayat 45 sampai ayat yang ke-50 kita bisa melihat, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa bukti bahwa sungguh Dia anak Allah adalah kemampuannya untuk bertarung dan menang atas kuasa maut. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, Dia adalah pribadi yang luar biasa, petarung yang luar biasa, dan membuktikan kata-katanya, membuktikan kuasanya kepada setiap mata yang melihat, ya, pada setiap telinga yang mendengar, kepada kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan dan pengikut Kristus dimanapun berada. Dan hari ini kita akan membuktikan mulai dari ayat 45, Bapak Ibu dan Saudara. Dikatakan di situ dalam kira-kira jam 12 sampai jam 3, Bapak Ibu dan Saudara, itu adalah kondisi pribadi di mana seorang Yesus Kristus disalibkan di atas kayu salib, dan kemudian sudah dianiaya, sudah dicambuk, sudah diperlakukan yang tidak baik, Bapak Ibu dan Saudara, meregang nyawa. Tapi ketahanannya, kepribadian yang luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara, sebuah pertarungan yang luar biasa, pembuktian untuk mengalahkan kuasa maut, dan Dia lakukan, Dia lalui itu begitu luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara. Waktu jam 12 sampai jam 3, sekitar kurang lebih 2 jam, Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat bagaimana Yesus Kristus bertarung, membuktikan dirinya bahwa Dia adalah juru selamat sebagai satu pribadi, di mana dinyatakan dalam ayat selanjutnya, dalam ayatnya ke-50, sungguh Dia anak Allah. Itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus benar-benar sungguh anak Allah. Dia mampu, Dia sanggup, dan Dia bertahan untuk membuktikan. Di situ ada kepala pasukan, di situ ada prajurit-prajurit, di situ ada perempuan-perempuan dari Galilea, dan banyak orang mungkin yang ada hadir di pada saat itu melihat bagaimana pertarungan yang luar biasa. Dan ayat 45 menunjukkan bahwa ketahanan fisik, ketahanan pertarungan, kesiapan, dan kerelaan yang luar biasa Tuhan tunjukkan bahwa Dia sungguh anak Allah. Ayat yang ke-46, Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat bahwa
Di situ Yesus Kristus berteriak, Eli, Eli lama sabachthani, mengapa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak, Ibu, dan Saudara, sebuah pernyataan yang luar biasa. Ingin Tuhan Yesus menyatakan bahwa sungguh dia anak Allah. Mengapa Bapak, Ibu, dan Saudara? Untuk menunjukkan bahwa pribadi Yesus Kristus yang ada di atas kayu salib itu adalah satu pribadi yang memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Bapaknya yang ada di surga. Ingin menunjukkan bukan berarti Bapaknya di surga tidak mau tahu Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak mau perhatian, tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, dia ingin mengatakan bahwa kepada Bapaknya di surga dan orang-orang yang ada pada saat itu, bahwa dia sanggup, dia kuat, dan dia membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Dia menunjukkan bahwa pribadi Yesus Kristus memiliki hubungan erat dengan Bapaknya di surga. Itu dia mengatakan, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Justru di balik itu semua, Yesus Kristus ingin menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Karena dia pribadi yang punya kedekatan. Karena itu dia meminta tolong kepada Bapaknya yang ada di surga. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita punya anak, Bapak, Ibu, dan Saudara, pasti dia akan meminta tolong kepada orang tuanya, kepada bapaknya, kepada ibunya. Karena apa? Memiliki hubungan yang dekat. Dia tahu Allahnya sanggup, dia bapaknya sanggup, mamanya sanggup untuk menolong dia. Dan satu-satunya tempat untuk dia meminta tolong dalam keluarga tersebut. Dan saya mau katakan kepada kita semua, ini menunjukkan bahwa sungguh dia anak Allah. Menunjukkan kedekatannya seperti yang saya katakan tadi di depan. Lalu ayat 47 Bapak, Ibu, dan Saudara, bukti selanjutnya bahwa Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, sungguh dia anak Allah. Ayat 47 dikatakan di situ bahwa di situ ada orang yang kemudian mengatakan bahwa wah, dia sedang berteriak-teriak memanggil Elia, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya mau katakan ini menunjukkan sebenarnya bahwa orang-orang di situ tidak tahu siapa itu Yesus Kristus. Apakah dia seorang penjahat, atau dia seorang juru selamat, atau seorang yang baik, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan itu menunjukkan bahwa ketika dia memanggil Eli, Eli lama sabachthani, dan orang tersebut mengatakan, oh mungkin dia memanggil Nabi Elia, dan apakah Elia akan datang? Bapak, Ibu, dan Saudara, di balik itu semua sebenarnya penulis kitab Matius ingin menyampaikan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu sungguh anak Allah. Mengapa? Karena disitulah justru Tuhan ingin menampakkan, ingin menunjukkan kuasanya. Kalau kita membaca ayat 51 sampai 56, di situ kemudian terbukti sangat luar biasa. Dan di bagian ini, Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan Saudara, dianggap dia meminta tolong kepada pribadi manusia. Tetapi tidak. Mereka salah tangkap, tapi justru disitulah ingin dibuktikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib bahwa dia adalah anak Allah. Karena apa? Lewat ketidaktahuan orang-orang itu, dia membuktikan dirinya, dialah juru selamat itu. Karena apa? Dia sungguh anak Allah. Lalu ayat 48 sampai 49 Bapak, Ibu, dan Saudara, ada orang di situ yang ingin mencucukkan asam melalui bulu untuk dimasukkan ke mulutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya mau katakan kepada kita semua, sekilas waktu saya membaca bagian kebenaran firman Tuhan ini terlihat seperti biasa saja dan merupakan bagian dari sebuah proses penyalipan, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan penganiayaan, mungkin pengejekan, Bapak, Ibu, dan tapi saya melihat bahwa penulis kitab Matius tidak hanya sekedar menulis bagian ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mengapa dia tidak menulis bagian yang lain? Saya melihat bahwa Matius ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Bukan kalau itu terjadi benar-benar itu kan, dan ada orang yang melarangnya. Kalau itu terjadi bahwa Yesus mati, itu bukan karena dia menyerahkan nyawanya, tapi dia karena minum anggur asam, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa? Pada saat itu dia sudah haus, dia sudah kehabisan darah mungkin, dia sudah dianiaya, sakit, disalib, Bapak, Ibu, dan Saudara, berada di begitu sangat dingin, Bapak, Ibu, begitu sangat menakutkan. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, saya melihat bahwa peristiwa itu dilarangnya orang tersebut untuk mencucukkan anggur asam melalui bulu kepada mulut Tuhan Yesus. Itu menunjukkan bahwa Yesus mati bukan karena dia minum sesuatu. Karena bisa saja orang kemudian akan curiga, wah berarti Tuhan Yesus bukan mati karena menyerahkan nyawa, tapi dia mati karena minum anggur asam, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tidak. Dan di balik itu semua
Penulis ingin mengatakan bahwa sungguh dia anak Allah karena dia mati bukan karena anggur asam, tapi dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Haleluya. Lalu ayat yang ke-50, Bapak Ibu dan Saudara, pertarungan yang luar biasa. Di situ dikatakan secara gamblang bahwa Yesus Kristus menyerahkan nyawanya. Haleluya. Yesus mati bukan karena dianiaya, Bapak Ibu dan Saudara. Yesus mati bukan karena dicambuk. Yesus mati bukan karena disalibkan, tapi Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Secara jasmani, ya dia mati. Tetapi saya mau katakan dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Itu tandanya bahwa sungguh dia anak Allah. Saya mau katakan kepada kita semua sebagai suatu pesan di bagian ini, dia sungguh anak Allah sebab dia membuktikan dirinya menang dan tak dapat terintimidasi dengan kuasa manapun, apapun, situasi apapun, kuasa maut, kematian sekalipun. Dan kekuatan dia yang luar biasa menunjukkan ketahanannya, pertarungannya. Peristiwa ayat 45 sampai ayat yang ke-50 menunjukkan bahwa sungguh dia anak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Anda berada, suara sahabat Kroci dan jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, ketika kita melihat karya Tuhan Yesus di atas kayu salib melalui Paskah ini, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah yang kita percaya, yang mati di atas kayu salib itu, dia bukan pribadi manusia biasa. Dia bukan Tuhan abal-abal, tapi dia sungguh anak Allah. Dia juru selamat, dia Tuhan dan Raja atas kita semua. Karena dia berhasil, dia menang atas maut, dia menang atas kematian. Dan dia tidak kalah, Bapak Ibu dan Saudara. Dia hanya menyerahkan nyawanya. Haleluya, puji Tuhan. Itu menunjukkan Allah kita dahsyat. Tidak ada Allah lain, tidak ada nabi lain di atas muka bumi ini yang mampu melakukan hal yang sama, Bapak Ibu dan Saudara. Bahwa dia aniaya dan mati, dan tapi dia kemudian bangkit kembali. Dan hari ini kita merayakan bagaimana Yesus bangkit dari kematian yang luar biasa. Dan tidak ada satupun pribadi di atas muka bumi ini yang sanggup melakukan hal yang sama. Ayo, coba koreksi, coba cari buku manapun. Ada nggak pribadi yang mati kemudian dia sanggup membangunkan dirinya kembali dan hidup kembali dan membuktikan kuasanya? Tidak ada, Bapak Ibu. Sepanjang sejarah manusia, dari penciptaan zaman Tuhan Yesus sampai detik ini, bahkan sampai masa yang akan datang, tidak ada satupun pribadi yang sanggup melakukan hal yang sama. Hanya dia, Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, kita akan membuktikan. Apa bukti yang kedua? Bahwa Yesus Kristus sungguh dia anak Allah. Kalau yang pertama, buktinya bahwa dia petarung hebat dan dia menang atas maut. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, ketika dia menyerahkan nyawanya, dia menggenapi semua nubuatan. Saya ulang lagi, bukti bahwa sungguh dia anak Allah, bahwa kematiannya sungguh menggenapi semua nubuatan tanpa celah, tanpa ada yang tertinggal, tanpa ada yang terlupakan, Bapak Ibu dan Saudara. Haleluya. Kita buktikan, Bapak Ibu dan Saudara, ada beberapa tanda yang kemudian yang dinubuatkan dan kemudian itu tercapai. Ayat 51, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Itu ada dalam nubuatan. Ayat 51, ada gempa bumi, ada bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ayat yang ke-53, dan sesudah kebangkitan Yesus Kristus mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menempatkan diri kepada banyak orang. Ayat 51 sampai 53 terlihat bahwa hal-hal tersebut sudah dinubuatkan dan itu tergenapi lewat kematian Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini bagaimana caranya Tuhan Yesus ingin membuktikan kuasanya dan membuktikan bahwa dirinya sungguh dia anak Allah. Dan itu tergenapi. Ada nggak orang mati kemudian bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah? Ada nggak kemudian orang mati kemudian ada gempa bumi, ada bukit-bukit terbelah, ada kuburan-kuburan terbuka, orang-orang kudus yang sudah mati kemudian bangkit dan kemudian pergi menampakkan diri? Ada nggak? Hanya dia, Yesus Kristus. Tidak ada pribadi lain. Saya bisa jamin 100%. Tidak ada pribadi lain yang sanggup melakukan hal tersebut dan menggenapi nubuatan yang sudah ratusan tahun sebelumnya, bahkan ribuan tahun sebelumnya kemudian dinubuatkan. Dan hari ketika Yesus mati di atas kayu salib itu digenapi secara utuh dan tanpa cacat celah. Haleluya, puji Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa.
telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, gantikanku. Luar biasa. Karena apa? Sungguh dia anak Allah. Dan saya mau katakan kepada kita semua bahwa orang-orang yang ada di situ juga membuktikan bahwa sungguh dia anak Allah. Pernyataan ini muncul dari seorang kepala pasukan yang kemudian diikuti oleh prajurit-prajuritnya dan juga orang-orang yang ada di situ. Dan ketika mereka melihat tanda-tanda itu, mereka mengatakan sungguh dia ini anak Allah. Bukan orang-orang Farisi, bukan orang-orang Saduki, bukan orang ahli-ahli Taurat, bukan orang-orang yang ada di sinagog, tetapi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kemudian mereka menyebut sungguh dia ini anak Allah. Bagaimana luar biasanya Tuhan mampu menembus ketidakpercayaan manusia, ketidakpercayaan orang-orang terhadap kuasanya. Dia buktikan ketika dia mati. Dia sungguh anak Allah. Karena dia membuktikan ada dua kelompok orang yang menjadi saksi mata dan hidup pada saat itu. Yang pertama, kelompok yang pertama ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya. Orangnya tidak mungkin 1 atau 2 atau 5. Begitu banyak mereka, Bapak Ibu dan Saudara. Itu menunjukkan bahwa saksi hidupnya ada banyak. Belum lagi ada perempuan-perempuan yang datang pada saat itu yang mengiring Tuhan Yesus dari Galilea dan melayani Yesus Kristus sampai kemudian Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Mereka hadir di situ dan membuktikan kuasa Tuhan, membuktikan semua yang terjadi pada saat itu. Ada gempa bumi, ada tabir bait Allah terbuka, ada sesuatu, ada kegelapan, Bapak Ibu dan Saudara, ada kemudian orang-orang yang bangkit dari kematiannya. Luar biasa. Dan mereka semua bersepakat, sungguh dia ini anak Allah. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan, apakah kita sepakat bahwa sungguh Yesus Kristus itu anak Allah? Seringkali kita hanya terucap oleh bibir kita, mindset kita, tapi hati kita, perilaku kita tidak menunjukkan bagaimana kita percaya dengan sungguh bahwa sungguh dia anak Allah. Hari ini saya mau katakan, pada tanggal 9 April 2023, saya ingin katakan kepada kita semua, Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Dia mampu mengatasi, mampu mengalahkan maut, kematian sekalipun. Lalu dia bangkit kepada hari yang ketiga. Dia ingin mengatakan kepada kita semua, hei, aku telah menang dan aku mengalahkan semuanya itu. Karena kepadanya telah diberikan kuasa di langit, di atas bumi, dan di bawah, dan seluruhnya itu. Dan akan menyertai kita sampai kemanapun, ke ujung bumi manapun. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, enggak usah takut akan kehidupan. Tuhan pasti menyiapkan, karena Allah kita sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencananya yang gagal. Karena dia adalah Allah, juru selamat. Dan dia punya gelar, sungguh dia anak Allah. Ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa kematian Yesus Kristus adalah bukti yang tak terbantahkan. Bukti yang tak terbantahkan, baik secara historis maupun dalam sisi teologis apapun Bapak Ibu dan Saudara, bahwa dia adalah anak Allah, sekaligus menyatakan, membuktikan dari dunia berkuasa dan atas kuasa apapun, atas kuasa apapun, dalam situasi, dalam kondisi apapun, dia tetap berkuasa. Dia tetap menyatakan dirinya, sungguh dia ini anak Allah. Pertanyaannya buat kita hari ini, apakah dalam situasi apapun kita masih percaya dengan kuasa Tuhan? Mungkin kita sedang terpojok, mungkin kita sedang terbelenggu oleh masalah, terbelenggu oleh hutang, terbelenggu oleh banyak sekali pemikiran, banyak sekali tuntutan, pergumulan hidup, tekanan hidup. Tapi saya mau katakan, dalam situasi apapun, jangan pernah ragu kuasa Tuhan. Karena dia sanggup bahkan mengalahkan kuasa maut sekalipun. Kalau maut saja dia kalahkan, apalagi pergumulan hidupmu. Kecil bagi Tuhan. Dan Tuhan bisa membalikan segala keadaan menjadi sesuatu yang luar biasa. Hari ini saya katakan kepada kita semua, maut telah dikalahkan. Dia bangkit dan menjadi pembuktian bahwa dia menang, dia sanggup, dan dia berkuasa atas segala-galanya. Membuktikan bahwa sungguh dia ini anak Allah. Shalom Elohim Basem Manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kiranya tayangan firman Tuhan ini, pembagian penjelasan firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita. Selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim Basem Manusia. Dan jangan lupa like dan subscribe, share kepada kita semua supaya mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan ini di Suara Sahabat Kroci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin.